aku menangisi penderitaan orang lain. Ya gimana kan ya, kan kita punya hati. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia. Ya, ketemu lagi dengan Sinta di sini. Jadi sebelum aku kesini tuh, aku ketemu seorang yang ya aku kenal dan aku tahu dia itu lagi banyak tanggung jawab, dan saat pertama aku ketemu tuh yang aku lihat, yang aku rasakan itu dari wajahnya, yang aku lihat itu mendung, meskipun beliau itu tersenyum saat aku menyapa gitu. Nah terus nggak tahu kenapa gitu ya, habis menyapa, menatap wajahnya, terutama matanya gitu ya, tuh sampai sekarang masih kerasa. Langsung berat banget hati aku. Terus aku nggak lama-lama, aku pamit ke sini, ke sawah, tapi di sini nih tumpahnya nggak tahu ya apa ya, ya menyerap energinya. Ah gitu. Coba dong di sini yang sesama empat, kalau ada yang sesama empat atau kalau yang sudah mempelajari desain diri sendiri ya, di chartnya itu yang bagian solar plexusnya itu putih atau tidak terdefinisi. Nah itu yang, nah terus selain itu juga yang kerasanya itu di sensasi tubuh. Aku langsung kerasa tuh di bagian dada aku berat, kayak nyesek gitu. Terus ini apa ya, bagian pundak aku juga kerasa berat juga gitu. Di sini juga di bagian leher juga gitu. Jadi kan tadi sambil grounding, sun gazing udah lewat ya, karena mataharinya udah mulai terik meninggi. Jadi ya mandi sinar matahari nggak apa-apa kan, cahaya matahari pagi juga masih bagus kan ya. Coba netralisir ke sini gitu. Nah ini buat yang tipe menyerap energi orang lain tuh ya perlu menyadari, oh ini bukan energi dari diri saya sendiri gitu kan, dari orang lain. Jadi perlu dinetralin lagi supaya kitanya juga jadi nggak berat, supaya ringan gitu guys. Aku jadi pengen nyanyi.
Aslinya salah satu hobi aku tuh nyanyi sebenarnya, tapi ya karena walaupun hobinya nyanyi belum tentu suara aku bagus juga gitu. Tapi menyanyi itu salah satu cara aku merilis emosi. Jadi dikeluarin lewat suara gitu guys. Nah nih dari tadi sambil melihat burung-burung ya, kawanan burung tuh pindah ke pohon kacang panjang, terus ke pohon jagung, terus balik lagi. Tadi juga ada burung, kalau orang sini bilangnya burung kuntul. Burungnya itu warnanya putih yang ada di sawah gitu loh. Tapi aku nggak tahu nama bahasa Indonesianya apa ya, nanti aku cari deh. Burung kuntul tuh apa bahasa Indonesianya? Nah gitu. Oke, ini udah grounding udah ya, berjemur udah. Terus tadi aku mau menyapa petani tuh, di sana tuh lagi menanam nggak tahu menanam apa. Biasanya sih jagung lah biasanya, tapi nggak tahu. Cuman ini kan balik lagi yang human design ya. Aku itu kan generator dan authority-nya itu sakral. Pada saat pikiran aku itu ngajak aku untuk ke sana, kan pikiran mataku melihat ibu-ibu yang ada di sana yang sedang bercocok tanam. Nah terus pikiran aku tuh mau menyapa gitu kan, tapi badan aku berat. Entah ini berat masih ke bawah yang tadi ya, atau berat sebagai sinyal, sebagai ya yang sakral itu kan. Kalau badan aku berat nggak mau ke sana, berarti ya enggak. Kalau ke sana nanti entah mungkin akunya yang tidak maksimal, ataupun mereka yang mungkin juga responnya aku nggak tahu, atau mungkin ada something lah, nggak ngerti juga. Karena memang yang sudah kalau aku ikuti sakral aku gitu ya, authority-nya. Nah itu biasanya aman enak, terus juga ada satu yang bermakna, ataupun oh ternyata ini gitu loh. Tapi kalau misalnya aku ngikutin pikiran aku kan oh ini kesana terus ngajak ngobrol ibu-ibu, bisa juga kan buat kesempatan bikin konten di sana gitu ya. Itu pikiran ya, tapi badan aku, sakral aku ya, aku ngikuti authority sakral aku yang nggak mau berat gitu, mau berat. Jadi kayaknya ya udah aku putusin nggak ke sana gitu. Karena kalau aku ngikutin biasanya kayak tadi yang aku contohin, ada aja yang akhirnya bikin aku bete, bikin aku nggak enak, tidak sesuai dengan ekspektasi, atau ada aja gitu. Tuh. Nah aku pernah nih ya ngomong kayak gini kan di YouTube aku juga deh. Aku bilang kondisinya aku tuh ngantuk banget waktu itu ya, tapi aku tetap pengen ngonten karena ngikuti authority sakral aku. Nah terus ada yang komentarnya begini,
kalau mau ngikutin petunjuk itu ikutin petunjuk Quran, harus ngikuti petunjuk Quran. Ya aku nggak jawab ya, aku nggak jawab karena ya balik lagi badan aku nggak mau jawab gitu, ya udah nggak jawab. Tapi aku coba mau jelasin di sini. Ini karena aku muslim ya, jadi aku tidak menyangkal atau menolak ataupun membantah bahwa memang sebagai seorang muslim itu petunjuk aku ya, kita buat yang sama muslim, aku bilang ya kita yang sama muslim, yang bukan muslim yang gak usah masuk ke dalam kita. Sebagai seorang muslim, petunjuk hidup kita, pedoman kita itu Al-Quran dan As-Sunnah ya. Iya benar itu diyakini saya sebagai muslim gitu. Nah, tetapi sebagai manusia sesuai dengan desain diri aku itu, dan manusia itu kan menurut aku bagian dari alam semesta kan. Jadi ayat-ayat Allah itu kan ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Ayat qauliyah itu ya firman Allah gitu ya, yang di Quran gitu kan. Nah, ayat kauniyah itu ya tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di jagat raya ini gitu, termasuk diri kita sendiri sebagai manusia gitu. Nah, ayatnya aku lupa ayat dan suratnya ya, tapi kalau nggak salah itu bahwa ada ayat yang intinya bahkan di dalam diri kita sendiri, di dalam diri manusia itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah gitu kan. Dan kalau kita belajar lagi, semesta ini, alam raya ini kan itu kosmik, makro kosmik, dan tubuh kita kan mikrokosmik ya. Jadi benar di dalam diri kita pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk ya bagian dari cakra sakral ya, pusat-pusat energi itu itu juga bagian dari kekuasaan Allah ya, bagian-bagian tubuh kita, termasuk jantung kita, kemudian hati kita, terus juga usus ya kan, perut, bagian ya yang lainnya gitu ya. Nah, menurut aku ya sinyal yang diberikan oleh tubuh, misalnya di yang bagian intuisi gitu ya, intuisi itu kan dari dalam diri kita gitu kan, bukan dari luar gitu. Dari dalam diri kita itu kan juga bagian dari sinyal ya, petunjuk menurut aku ya petunjuk Allah melalui tadi ayat kauniyahnya gitu. Jadi nggak melulu yang kauliyah, tapi menurut aku juga ayat-ayat kauniyah itu juga ayatnya Allah juga kan, petunjuk Allah juga kan, bagian dari kebesaran Allah juga kan, yang perlu kita yakini gitu kan. Bahkan ya tadi menurut aku ya itu human design itu sebagai alat aja, alat untuk kita mengenal diri kita, tubuh kita, fisik kita, nggak cuma fisik tapi ya secara keseluruhan ya, sebagai alat gitu. Jadi ya apa salahnya menggunakan alat itu untuk mengenal diri kita sendiri, mengenal
Dengan mengenal diri kita sendiri itu kan yang aku rasain itu lebih mengenal ilahi, mengenal Allah, mengenal tadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Nggak cuma di semesta tapi juga di penciptaan kita ya, di dalam diri kita sendiri gitu. Dan juga ya mengenali sejatinya diri kita yang sebenarnya, ya percikan ruh ilahi, cahaya ilahi, cahaya Allah gitu, diri kita yang sebenarnya gitu kan. Itu menurut aku malah bagus dong. Jadi semakin membuat kita itu lebih mengenal, lebih dekat, lebih cinta, lebih ya deket tuh. Yang sebelumnya ya mungkin kerasanya kayak jauh, terus kan padahal di Quran itu ya, di Al-Quran itu kan Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi gitu kan. Iya dekat. Dengan kita itu mengenal diri kita sendiri, ya kita mengenal siapa pencipta kita. Karena luar biasa sih, jangankan merenungi segala penciptaan di luar diri kita nih, semesta nih, kayak saya di sini sawah, banyak sekali makhluknya ya kan. Di dalam diri kita sendiri itu banyak sekali keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah gitu, yang membuat kita itu gak bisa berkata-kata lagi untuk kayak apa ya, saking takjubnya, saking luar biasa baiknya Allah kepada kita, mendesain kita dengan begitu sempurnanya, begitu seimbang, proporsional, sistematis, begitu kompleks, unik, dan canggih ya. Betapa canggihnya gitu. Jadi ya aku jadi ingat satu ayat ya, ketika merenungi penciptaan Allah, kekuasaan, tanda-tanda kekuasaannya di dalam diri kita sendiri gitu kan, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Apalagi kalau teman-teman itu mempelajari bagaimana otak kita bekerja, beroperasi gitu ya, alam bawah sadar kita, terus susunan tubuh kita tuh, menyadari nafas, untuk merasakan kehadiran Allah, kehadirannya bersama kita.
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka segala macam keruwetan, ketakutan, kekhawatiran, problem ujian yang sedang kita hadapi itu kecil ketika mengingat kekuasaan kebesaran Allah yang sebegitunya, begitu megahnya, begitu istimewa, canggih, cerdas. Jadi masalah, ujian, problem apa yang sedang kita hadapi itu tentunya itu sangat-sangat sepele, sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan buat Allah. Ya, gak ada apa-apanya dibandingkan ya kekuasaan Allah yang maha segalanya. Balik lagi tentang mengikuti authority ya, atau kalau yang nggak belajar human design, ikuti intuisi atau ikuti kata hati, karena kata hati itu dia nggak bohong, dia jujur, dia itu seperti seperti cahaya gitu ya. Tapi ya ada kendalanya kalau misalnya menurut aku sih, kalau misalnya batin kita, diri kita belum bersih di sini ya. Maksudnya makanya di konten sebelumnya aku bilang bersih itu dalam artian membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran batin kita, membersihkan jiwa kita dari, menerangi jiwa kita yang bagian jiwa kita yang gelap, sisi diri kita yang gelap. Kalau kita bicara tentang jiwa juga bisa kaitan juga dengan luka batin, inner child, trauma-trauma ya, itu juga perlu kita sembuhkan gitu ya. Jadi bersih, sehat itu juga faktor yang berpengaruh terhadap petunjuk yang muncul dalam diri kita gitu. Jadi aku udah ada kesemutan nih, kelamaan duduk di sini, lumayan kan jadi kesemutan nih. Ya jadi gitu ya. Ini tadi ngobrolin apa sih? Aku nggak niat untuk ini loh, apa kayak merenung, kayak spontanitas. Ini bagian dari healing juga kan, mengungkapkan apa yang sedang saya rasakan, yang kaitannya tadi dengan energi orang lain yang diserap. Terus
Ya coba dirilis kembali. Beneran loh, ini dengan ngobrol kayak gini aja nih rasanya lega. Yang tadinya berat, yang tadinya jadi lega. Dan ya menurut aku kalau dari yang tadi aku sampaikan, kalau itu ada kebenaran yang dirasa, jadi gini, kebenaran itu akan berasa di yang sama-sama kebenaran itu dari diri sejati ya. Jadi diri sejati pula yang bisa menangkap kebenaran itu, gitu maksud aku. Kalau misalnya ada kebenaran yang muncul dari apa yang saya sampaikan, berarti itu dari diri sejati, dari aku yang sejati. Nah, tapi kalau dirasa di teman-teman itu dirasa ada yang itu bukan kebenaran menurut teman-teman, nah itu bisa jadi dari ego saya gitu ya. Jadi tangkap yang benar dan ya lewatin aja, di skip aja yang misalnya dirasa gak cocok gitu ya guys, gitu. Karena aku ngomong juga dari dalam diri aku sendiri gitu. Nah, ada yang bilang juga ke aku gini, udah ngontennya pakai AI aja, jadi kamu gak usah ribet-ribet ke sawah, gak usah ribet-ribet harus muncul di kamera dan sebagainya. Ya aku enggak apa ya, bukannya nggak mau gitu. Aku juga pakai juga, aku juga memanfaatkan itu gitu. Aku juga menggunakan itu sebagai alat gitu. Tapi aku nggak mau itu buat menggantikan aku. AI itu nggak boleh menggantikan aku, tidak boleh menggantikan kita manusia gitu ya, menurut aku loh ya. Tapi kalau yang lainnya pendapatnya berbeda, it's okay. Masing-masing punya dasar, punya landasan, punya alasan gitu. Tapi kalau buat aku sendiri, aku suka yang apa adanya. Seperti yang aku pernah bilang, ini sambil jalan pulang kali ya guys. Coba pelan-pelan berdiri. Karena udah agak siang, oke? Karena gelap ya. Gimana kayak gini? Karena menurut aku ya apa adanya tuh. Misalnya gini, aku gak munafik ya, masih gini. Kalau misalnya aku sedang mempelajari yang baru, dan itu tipe aku kan yang spontanitas ya, jadi kadang belajar sambil ngonten gitu kan. Makanya aku bilang tumbuh bersama, belajar bersama. Aku dalam proses bertumbuh, ngajak teman-teman yang sama-sama bertumbuh juga, yang ingin bertumbuh juga, belajar bareng. Nah kadang-kadang ya aku rangkum dulu yang mau aku sampaikan. Kadang aku ada nyontek-nyonteknya juga, iya, karena memang aku lagi belajar sambil gitu. Dan supaya enggak, karena aku kan tipe orangnya yang intens, terus apa ya, banyak gitu. Kalau udah ngomong tuh seneng ngobrol, pada saat seneng diskusi, seneng ngobrol, seneng mengeluarkan ide, pikiran gitu, diskusi gitu. Nah tapi kalau misalnya enggak di konsep atau dirangkungan, nanti bisa kemana-mana tuh. kayak sekarang kan spontan jadi kemana-mana. Nah jadi
Karena misalnya apalagi kalau dari rumah udah niat mau ngonten dengan tema tertentu, ya udah aku coba rangkum apa yang aku pelajari, yang aku selami, dan aku bagikan ke teman-teman juga. Jadi kadang aku pakai ya catatan juga gitu, rangkuman aku sendiri gitu loh. Nah terus apa enggak pakai video AI? enggak juga, biarin aja kayak gini. Apa adanya. Misalnya kayak tadi aku lagi sedih karena menyerap energi orang lain gitu, yaudah. Terus kadang bukan sedih, kadang nangis karena terharu, karena merasakan udah saat merenung, kontemplasi, emang kayak gitu. Terus mesti ditahan gitu. Aku nggak bisa nangis aja. Tapi kalau aku lagi seneng, lagi bawaannya itu ceria ya gitu, memang rame. Aku tuh orangnya rame sendiri, heboh sendiri, rame sendiri. Suka ngobrol sama diri sendiri itu nggak apa-apa, malah bagus. Tapi ada tujuannya gitu ya, ngobrol sama diri sendiri tanpa tujuan jadi kira orang gila. Dikira orang gila gitu. Justru kasihan nih diri sendiri yang nggak pernah diajak ngobrol, misalnya sibuknya sama orang lain terus gitu ya, melayani, menanggapi sama orang lain itu, tapi diri sendiri nggak pernah diajak ngobrol, nggak ditemenin. Nah itu aku yang dulu loh guys, beneran aku yang dulu itu jarang ngobrol, bukan jarang lagi, kayaknya hampir pernah ngobrol sama diri sendiri. Jadi sibuk banget sama orang lain kan, melayani. Nah aku dulu ngajar dari pagi sampai maghrib, dari pagi jam 8 pagi sampai maghrib, istirahat cuma pas jeda istirahat siang ya 1 jam, setelah itu ngajar lagi sampai maghrib. Terus malamnya juga ada kerjaan lain ya, aku punya bisnis kerajinan bunga dari sabun mandi. Itu kalau lagi ada orderan ya kan, yang bisa membentuk kelopak-kelopaknya, merangkai itu kan ya aku sendiri gitu ya. Kalau buat yang bagian adonan yang dasar-dasarnya lah, itu bisa yang ngerjain orang lain. Tapi kalau buat yang bentuk, yang merangkai, itu kan cuma aku yang bisa, aku sendiri yang bikin. Jadinya malamnya juga begitu kerja. Dan aku tipe orang yang suka belajar juga, kalaupun nggak ada kerjaan itu juga aku belajar gitu. Tapi kayaknya waktu itu nggak sempat belajar sih, jadi kerjaan terus aktif juga di organisasi ya, turun ke masyarakat gitu. Jadi intinya melayani, pelayanan begitu gitu. Jadi jarang, hampir nggak pernah ngobrol sama diri sendiri. Nah jadi sekarang ada waktu ya untuk ngobrol sama diri sendiri ya, itu kayak yang wah, ternyata dulu aku banyak banget kegiatan, banyak ketemu orang, tapi rasanya ada
sepi di dalam gitu. Dan capek sih pastinya. Nah, tapi sekarang ada waktu sering-sering ngobrol sama diri sendiri, itu justru mendatangkan kedamaian, kenyamanan, ketenangan, karena ya connect gitu loh. Connect sama diri sendiri itu penting. Aku mau lihat nih, liatin teman-teman. Halo, ini namanya apa sih? Itik, mentok. Ada ayam. Punya orang ini. Lucu ya, menggemaskan deh. Itu tadi pas aku mau berangkat, mereka sedang makan. Sekarang udah pada makan, anteng-anteng nih pada jemur. Hai Tik-Tik, aku numpang lewat ya. Kamu gak usah pergi, aku gak apa-apa. Permisi. Tuh mereka pergi. Nah, permisi, aku numpang lewat. Gak apa-apa, kamu baik-baik. Tuh, aku pelan-pelan banget biar mereka gak bubar. Aku gak pengen ganggu. Oh, dia jagonya. Udah. Ya, udah sampai sini. Sampai sini dulu guys. Gak kerasa, gak disengaja. Ya, kalau ada yang nonton, terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Ya, aku udah mau pulang. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, bahagia, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dah.